Selamat ketemu lagi pada adik-adik semuanya. Kita belajar akuntansi. Di sesi sebelumnya kita telah membahas bagaimana sejarah akuntansi itu dan bagaimana siklus akuntansi sampai menghasilkan laporan keuangan. Di sini dalam sesi kali ini kita membahas bagaimana proses akuntansi dimulai dari bukti-bukti transaksi sebagai bahan baku untuk proses pencatatan akuntansi, pengikhtisaran, dan sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan yang komprehensif yang dapat disajikan secara real. Oke, pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi ini mencakup apa? Semua transaksi-transaksi keuangan, baik dalam bentuk bond, baik dalam bentuk faktur, baik dalam bentuk invoice. Nah, dalam transaksi ini, transaksi hutang dicatat, transaksi piutang, transaksi penjualan kas, transaksi pembelian kas, dan transaksi jurnal-jurnal lainnya yang menjadi dasar ini adalah bukti-bukti transaksi. Kemudian bukti transaksi ini masuk ke dalam proses penjurnalan. Di sini akan lebih detail lagi bagaimana kita menjurnalkan setiap proses akuntansi. Di sini adik-adik saya akan menjelaskan proses akuntansi pembelian. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pembelian yang dilakukan secara kredit dan proses pembelian yang dilakukan secara cash. Mari kita masuk ke dalam suatu proses contoh kasus. Oke adik-adik semuanya, kita lanjut dalam proses penjurnalan. Sebelum proses penjurnalan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu yang menjadi dasar jurnal, yaitu adalah saldo normal daripada setiap transaksi. Saldo normal. Untuk apa kita mengetahui saldo normal ini? Saldo normal inilah yang menjadi dasar bagaimana saldo itu bertambah, bagaimana saldo itu berkurang. Kita letakkan di dalam akun akuntansi sebagai berikut. Saldo normal harta. Jika harta bertambah, harta ini termasuk adalah harta aktiva tetap dan aktiva lancar. Apa itu aktiva tetap dan apa itu aktiva lancar? Aktiva tetap adalah aktiva yang dibeli yang tidak liquid daripada aktiva lancar. Contohnya bangunan, mobil. Ini termasuk dalam kategori aktiva tetap. Masuk lagi ke dalam apa aktiva tetap tadi? Termasuk ke dalam aktiva tetap yang dapat disusutkan dan aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan, yaitu aktiva tetap peralatan, aktiva tetap perlengkapan, semuanya masuk ke dalam aktiva tetap. Apa yang termasuk dalam aktiva lancar? Aktiva lancar ada liquid. Ini adalah salah satunya adalah kas, piutang. Bagaimana perlakuan dalam proses penjurnalan ini dalam saldo normal? Jika aktiva bertambah, maka diletakkan di sebelah debit. Nah, oleh sebab itu aktiva saldo normal terhadap aktiva adalah di sebelah debit. Kemudian modal, saldo normal dalam modal adalah di sebelah kredit. Kemudian masuk ke dalam piutang, saldo normal piutang di sebelah kredit. Saldo normal hutang di sebelah kredit. Sehingga kita mengetahui saldo normal dalam setiap perkiraan itu, untuk mengetahui rumusnya adalah aset sama dengan liabilities plus kapital. Artinya harta sama dengan hutang ditambah modal. Oleh sebab itu bagaimana jurnalnya? Kita harus mengetahui jurnal daripada jurnal umum dalam proses dasar akuntansi. Pertama, jika kita melaksanakan pembelian aktiva tetap, dibeli mobil untuk kegiatan operasional perusahaan sebesar 100 juta. Untuk menjurnal ini kita terlebih dahulu kita lihat aktiva bertambah. Aktiva apa yang bertambah? Aktiva mobil. Kalau mobil bertambah, kita masuk ke dalam saldo normal perusahaan. Mobil. Jurnal. Mobil bertambah berapa? 100 juta. Dengan apa mobil ini dibuat? Apakah dengan hutang apa cash? Cash. Berarti saldo normal ketika harta kas berkurang adalah di sebelah kredit, berarti cash.
di sebelah kredit 100 juta. Nah, beginilah kita mengenal bagaimana jurnal itu dilakukan. Nah, dan apabila ada penambahan modal, maka kita akan menjurnalkan, kita lihat saldo normalnya. Tuan A menambahkan modalnya sebesar 100 juta ke dalam firma usaha dagangnya. Tuan A menambah modal 100 juta. Kita harus menjurnalnya, kita lihat saldo normalnya. Nah, saldo normal hutang tadi di sebelah mana? Di sebelah kredit. Nah, di sebelah debitnya apa? Nah, 100 juta. Berarti kas yang bertambah. Kas bertambah di sebelah debit. Kas bertambah 100 juta. Dari mana kas bertambah ini? Modal Tuan A bertambah, modal. Saldo normal modal bertambah di mana? Di sebelah kredit. Maka jurnalnya tadi kas di debit, modal di kredit. Demikianlah seterusnya. Apa yang menjadi dasar penjurnalan ini kita benar-benar mengetahui dan paham benar daripada saldo normal perkiraan-perkiraan yang ada di setiap elemen akuntansi. Kenapa kita harus teliti dan jeli di sini? Salah kita menjurnalkannya, dengan sendirinya proses-proses selanjutnya akan salah di dalam menginput proses buku besarnya, akan salah menginput proses neraca saldonya, akan salah menginput karena dasar dari proses penjurnalannya sudah salah. Oleh sebab itu dasarnya kita tahu benar bagaimana proses penjurnalan ini untuk masuk ke dalam season atau tahap akuntansi berikutnya. Nanti kita akan masuk ke dalam proses buku besar. Bagaimana proses penjurnal ini dimasukkan ke dalam buku besar dan buku spesial jurnal. Nanti pada session berikutnya saya akan menjelaskan secara detail dari siklus akuntansi yang berikutnya, yaitu proses buku besar dan proses selanjutnya. Terima kasih, selamat siang dan selamat sampai ketemu lagi pada session. Terima kasih, saya dari konsultan pajak dan accounting system mengucapkan terima kasih kepada adik-adik untuk semakin giat belajar. Ingat, tanah yang subur sekalipun jika tidak ditanami dengan tanaman yang berguna akan tumbuh rumput yang liar. Pintar sekalipun jika kita tidak memanfaatkan pikiran kita dengan baik, maka kita akan tidak berguna sama sekali. Sampai ketemu lagi dalam sesi berikutnya.